Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andri Seva. Saya berasal dari kelompok 2 Manajemen Strategik Universitas Muhammad Husni Tamrin, jurusan Manajemen Bisnis. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman analisis manajemen strategik untuk perusahaan Firstpora Indonesia. By the way, Firstpora Indonesia itu ada sebuah perusahaan yang melakukan distribusi pangan segar berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat dan berdaya. Oke, lanjut. Sebelum itu, mari kita mengenal sedikit saja perusahaan Firstpora Indonesia. Firstpora Indonesia itu adalah perusahaan distribusi bahan pangan segar seperti buah, sayur, daging yang melayani segmen business to customers seperti rumah tangga dan business to business seperti warung, catering, restoran. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Jabodetabek dengan model bisnis lean dan terintegrasi. Kita bisa lihat di PPT ini seperti 5.000 lebih produk, segmennya B2B dan B2C, wilayahnya Jabodetabek, model bisnisnya lean. Di setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Di perusahaan ini, visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia bahan pangan segar terpercaya yang menghadirkan produk buah, sayur, dan daging berkualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Untuk misinya, perusahaan ini menghadirkan produk segar langsung dari sumber terbaik, mengutamakan kualitas kebersihan dan keamanan pangan, mengembangkan sistem layanan mudah dan cepat untuk online dan offline, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra, dan berinovasi dalam distribusi dan pelayanan. Selanjutnya, mari kita analisis untuk SWOT. Di SWOT ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama kita bahas untuk strength-nya. Kekuatan dari perusahaan ini yaitu mampu menyediakan produk berkebutuhan pokok dengan permintaan yang stabil. Jadi tidak ada fluktuasi yang terlalu signifikan. Jalannya pelan saja, stabil. Selanjutnya, perusahaan ini menyediakan banyak variasi lengkap seperti sayur, buah, ikan, daging dalam satu tempat. Jadi customer bisa memilih banyak kebutuhan mereka di perusahaan ini. Dan layanan delivery untuk business to customer dan business to business yang terintegrasi. Di setiap kekuatan pasti ada kelemahan. Selanjutnya mari kita bahas untuk weakness. Weaknessnya yaitu produk mudah rusak atau busuk yang bisa menyebabkan resiko kerugian tinggi. Ya. Selanjutnya perlu fasilitas penyimpanan khusus yang seperti kulkas yang dingin bisa menahan sayur, buah-buahan, dan daging untuk tetap pada kondisi primanya. Dan harus restock rutin dan manajemen stok yang ketat. Selanjutnya kita bahas opportunity. Opportunity-nya yaitu tren hidup sehat meningkatkan demand bahan segar. Jadi permintaannya akan semakin meninggi karena adanya tren ini. Selanjutnya teknologi digital memungkinkan pesanan online dan delivery. Jadi customer tidak perlu untuk datang ke toko. Jadi customernya langsung pesan online lewat HP dan kurir dari perusahaan Firstpora Indonesia akan mengantarkan ke customer. Ya, ketiga, peluang kerjasama dengan warung, catering, dan restoran. Selanjutnya kita bahas threat. Ancaman, yaitu persaingan ketat dengan pasar tradisional dan supermarket besar, fluktuasi harga bahan segar sulit diprediksi, dan resiko keterlambatan pasokan dari supplier. Jika kita sudah mengetahui SWOT-nya, kita wajib untuk membuat sebuah strategi biar perusahaan berjalan sesuai yang kita mau. Pertama, kita lakukan strategi strength dan opportunity dengan memanfaatkan produk lengkap dan tren hidup sehat. Perusahaan mampu membangun branding pangan segar sehat, buat paket bundling, serta perkuat penjualan online dan delivery ke UMKM.
Jadi ini semua bisa meningkatkan kenyamanan customer. Selanjutnya strategi weakness dan opportunity. Di sini kita harus mengatasi kerusakan produk dengan pre-order system, flash sale produk mendekati expired, dan bisnis to bisnis channel ke bisnis kuliner agar distribusi lebih cepat dan stok tidak menumpuk. Selanjutnya strategi strength to threat. Dengan menghadapi kompetitor dan fluktuasi harga dengan loyalty program, paket hemat, diversifikasi supplier, dan tonjolkan kesegaran produk dan versus pasar tradisional dan supermarket. Selanjutnya yaitu strategi weakness and threat. Dengan strategi defensif, dengan mengurangi stok produk sangat cepat rusak, pilih supplier stabil, investasi bertahap untuk storage, dan terapkan SOP ketat manajemen stok harian. Supaya ini berguna, biar customer itu tidak mendapatkan barang yang rusak. Jadi customer itu mendapatkan produk yang bagus. Selanjutnya mari kita bahas tujuan SMART dan kebijakan strategis. Tujuan SMART itu terdiri atas spesifik, measurable, achievement, relevant, dan time bound. Untuk spesifik, itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan Vespora Indonesia, measurable-nya sebesar 20% dari baseline penjualan pada saat ini, achievable-nya melalui layanan delivery bahan segar, relevan sesuai kebutuhan pasar yang terus meningkat, time bound dalam jangka waktu 3 bulan. Kebijakan strategi yang perusahaan ini buat, pertama di budget marketing, dengan mengalokasikan 10-15% anggaran untuk marketing, edukasi gizi dan branding digital. Kedua, paket bundling, sediakan paket banding sayur, buah, protein dengan resep menu sehat. Kadang customer itu tidak tahu apa saja kebutuhan mereka, protein mereka ini perlunya berapa, jadi paket banding ini sangat bagus untuk mereka yang tidak tahu hal itu. Selanjutnya, kita manajemen stok untuk pengelolaan stok harian untuk mengurangi resiko kerusakan dan menjaga kualitas produk. Oke. Selanjutnya landscape kompetitor. Kita bisa lihat di sini saya box. Ini pasar induk Keramat Jati, Range Market atau Transmart. Kebanyakan tipe-tipenya itu B2C dan B2B startup Agitrack, XA startup Agitech. Well, kita bisa lihat saja di sini. Saya tidak perlu untuk menjelaskan. Jika ingin melihat lebih jelasnya, bisa di pause dulu. Oke. Setelah kita melihat tadi di sini landscape kompetitor, pasti kita bisa menemukan kelemahan kompetitor dan bagaimana cara kita untuk menutupi kelemahan tersebut. Yang tujuannya supaya perusahaan kita bisa lebih baik dari perusahaan kompetitor. Untuk pertama yang saya buat, kelemahannya yaitu harga mahal, coverage terbatas, PHK massal 2022, dan tidak stabil. Jadi perusahaan Vespora Indonesia ini bisa menutupi kelemahan tersebut dengan penetapan harga kompetitif dan delivery lokal ke wilayah yang belum terlayani kompetitor digital. Jadi bisa lebih luas lagi dari Jabodetabek. Orang lebih banyak mengenal tidak hanya sekitaran Jabodetabek saja. Selanjutnya TaniHub. Kelemahannya yaitu tutup layanan business to customer, hanya fokus ke horeca besar, pivot berkali-kali yang menyebabkan ketidakstabilan. Di sini, Vespora bisa mengaktifkan layanan bot keduanya, yaitu bisnis dengan customer, yaitu rumah tangga, dan bisnis to bisnis, warung atau catering atau restoran dalam satu platform terintegrasi. Selanjutnya pasar induk Keramat Jati. Kelemahannya yaitu tidak ada delivery online, kualitas tidak terstandar, jam operasional sangat terbatas. Di sini Vespora bisa melakukan perbaikan dengan membangun platform pemesanan online seperti WhatsApp atau apps khusus Vespora itu misalnya, dan dengan membuat sebuah konten edukasi untuk membangun brand trust. Jadi jika video konten-konten itu lewat ke para customer, jadi customer bisa melihat, oh,
perusahaan ini lumayan bagus ya segala macam. Jadi customer itu bisa percaya dengan Fast4H untuk pemesanannya. Selanjutnya Fast Market atau Transmart bisa toko-toko lain. Kelemahannya yaitu harga sangat tinggi, produk sering kurang fresh karena adanya transit panjang, perjalanan panjang dari produsen ke Transmart, dan delivery fee yang mahal. Di sini Fast4H bisa melakukan paket bundling sayur, buah, protein dengan resep sehat, dan langganan mingguan atau bulanan terjangkau. Adanya membership lah seperti itu. Oke. Program CSR. Sorry, saya harus mencari CSR itu apa dah. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, yaitu sebuah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, Fast4H ini mengadakan beberapa program CSR. Pertama, pemberdayaan petani lokal. Fast4H Farm Academy dengan 200 petani per tahun. Lumayan banyak. Akses pasar langsung ke konsumen. Harga beli adil dan transparan. Pendamping sertifikasi produk. Kedua, ketahanan pangan komunitas, di mana Fast4H bakal memberikan piring sehat Indonesia dengan sejumlah 5.000 penerima, donasi 500 porsi sayur atau buah per hari, gizi untuk 5 SD dan 10 panti asuhan, dan program dapur komunitas. Kita bisa lihat seperti makan bergizi gratis. Mungkin sama bakal seperti itu, tapi bakal ada sedikit penyesuaian untuk seperti Fast4H Indonesia. Ketiga, lingkungan dan zero waste. Zero waste-nya distribution 5 ton kompos per bulan. Banyak ini. Kemasan ramah lingkungan, rute delivery efisien, hemat BBM, edukasi pilah sampah organik. Keempat, edukasi kesehatan pangan, konten edukasi gizi digital, workshop memasak sehat gratis, bundling resep menu sehat, dan kemitraan posyandu dan puskesmas. Capaian CSR dan roadmap untuk 2025 sampai 2027. Untuk sekarang, Fast4H Indonesia itu sudah punya 1.250 petani terlatih dan pasarnya, dan punya 18.400 penerima donasi per bulan, 72% reduksi limbah organik, dan 22,4 miliar CSR pada tahun 2024. Untuk 2025 akan ada penguatan fondasi di mana 25 kelompok tani mitra aktif yang akan dibuat oleh Fast4H, 3 pusat distribusi CSR untuk Jabodetabek, platform Fast4H Community sertifikasi ISO 26000. Jika Fast4H sudah lumayan berkembang, akan ada fase untuk 2026, yaitu ekspansi regional, yang dimana Fast4H Indonesia akan menyebarkan perusahaannya masuk lewat ke Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi Fast4H akan mencakup seluruh Jawa pertama. Kedua, beasiswa anak petani 5.000 siswa. Jadi para petani itu tidak perlu khawatir untuk anak-anak mereka. Jadi Fast4H akan memberikan 50 siswa beasiswa. Selanjutnya, 100% kendaraan delivery ramah lingkungan. Keempat, CSR Fund yang akan mencapai 5 miliar per tahun. Lebih besar daripada di 2024. Selanjutnya, untuk fase 2027, Fast4H tujuannya untuk memberikan sebuah dampak nasional ke negara ini dengan 100.000 lebih penerima manfaat program pangan. Hampir 5 kali lipat dari 2024. Kemitraan Kementerian Kehutanan, dan BUMN Pangan. Model CSR Best Practice Nasional, pelaporan GRI Standar, dan B Corp. Oke, untuk sertifikasi ISO 26000-nya bisa dilihat sini.
Pertama, tata kelola organisasi yang transparan dan transparansi keputusan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Kedua, asasi manusia. Ketiga, praktik ketenaga kerjaan. Keempat, lingkup hidup. Kelima, praktik operasi adil. Keenam, isu konsumen. Ketujuh, keterlibatan komunikasi. Untuk penjelasannya, penjelasan singkatnya bisa dibaca di sini. Saya tidak akan membacakannya. Oke, setelah penjelasan panjang lebar dari saya menarik sebuah benang merah dari penjelasan tadi. Pertama, Vespoha Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penyedia bahan pangan, bisnis to customer dan bisnis to business dengan model bisnis lean, lebih stabil dibanding kompetitor digital seperti Sayubok dan Tanihub. Kedua, analisis SWOT menunjukkan peluang besar dari tren hidup sehat dan digitalisasi yang dapat dikapitalisasi melalui paket bundling, loyalty program, dan diversifikasi supplier. Ketiga, tujuan SMART, peningkatan penjualan 20% dalam 3 bulan via delivery, didukung 3 kebijakan seperti marketing edukasi 10-15%, paket bundling, dan manajemen stok harian. Keempat, pilar CSR seperti petani, komunitas, lingkungan, dan edukasi dengan program Farm Academy, Bring Sehat Indonesia, dan Zero Waste Distribution menjadikan Vespoha bertanggung jawab secara sosial. Kelima dan terakhir, Roadmap CSR 2025-2026 dan target sertifikasi ISO 26000 menempatkan Vespoha menuju model bisnis pangan berkelanjutan yang menjadi best practice Indonesia. Well, itu saja penjelasan dari saya untuk Vespoha Indonesia. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai 17 menit.